Lo pernah nggak ngerasa kayak gini? Gaji baru masuk, lo nggak beli barang mewah, nggak nongkrong tiap malam, nggak belanja aneh-aneh. Tapi entah kenapa, tanggal 20 udah mulai deg-degan. Dan yang bikin tambah frustrasi, lo lihat orang lain yang gaya hidupnya kelihatan lebih wah, kok santai aja. Kalau itu yang lagi lo rasain, tenang. Masalahnya mungkin bukan karena lo boros, dan bukan juga semata-mata karena gaji lo terlalu kecil. Ada sistem yang salah. Dan di video ini, Bang Kribo mau bongkar itu pelan-pelan. Pertama, kita lurusin dulu satu hal. Banyak orang berpikir, gue nggak boros kok. Karena dalam kepala lo, boros itu artinya beli iPhone tiap tahun, nongkrong fancy tiap minggu, liburan mahal. Padahal, kenyataannya kebocoran uang jarang datang dari satu pengeluaran besar. Dia datang dari 20 pengeluaran kecil yang nggak pernah lo sadari. Langganan kecil, top up impulsif, makan online karena capek, diskon yang sebenarnya nggak perlu. Dan Bang Kribo pernah ngobrol sama seorang anak kantor, sebut saja namanya Rian. Gajinya 6 juta, nggak punya cicilan mobil, nggak pernah nongkrong mahal. Tapi tiap akhir bulan selalu bilang, "Bang, kok habis terus ya?" Setelah dicek, ternyata uangnya nggak bocor besar, tapi bocor kecil di mana-mana. Langganan ini 50.000, top up game 100.000, makan impulsif 30.000, delivery fee 15.000. Totalnya, lebih dari 1 juta sebulan. Rian bukan boros, Rian cuma nggak punya sistem. Dan mungkin, lo juga. Bang Kribo mau tanya jujur. Setiap lo keluarin uang, apakah itu keputusan yang lo rencanakan atau cuma reaksi? Capek, pesan makanan. Stres, belanja kecil. Teman ngajak, ikut. Itu bukan boros, itu reaktif. Dan orang yang hidup reaktif akan selalu merasa uangnya habis tanpa tahu kemana perginya. Karena dia nggak pernah benar-benar memegang kendali. Sekarang kita masuk ke akar masalah. Early career sering merasa, kalau gaji gue lebih besar, pasti aman. Bang Kribo nggak bilang gaji nggak penting. Tapi kalau struktur lo berantakan, gaji 5 juta atau 15 juta, hasilnya bisa sama. Karena penghasilan naik, gaya hidup ikut naik. Inilah yang disebut lifestyle creep. Waktu gaji masih UMR, lo makan sederhana. Gaji naik sedikit, standar ikut naik. Tanpa lo sadari, lo selalu menyesuaikan pengeluaran dengan penghasilan. Akhirnya tabungan tetap tipis. Dan tunggu sampai lo sadar satu hal ini. Ada satu kebiasaan kecil yang bikin orang selalu merasa miskin, walaupun gajinya naik. Kebiasaan itu adalah tidak pernah memberi jarak antara income dan lifestyle. Kalau income naik 2 juta dan lifestyle naik 2 juta juga, maka hidup lo tetap di level yang sama. Sekarang, Bang Kribo kasih sesuatu yang praktis. Kalau lo nggak mengatur uang lo akan mengatur lo. Minimal, lo harus punya 4 pos. 1. Kebutuhan tetap. 2. Peningkatan diri. 3. Masa depan, tabungan dan investasi. 4. Fleksibel, hiburan dan self-reward. Masalahnya, banyak orang cuma punya 2, kebutuhan dan sisa. Dan biasanya, nggak pernah ada sisa. Balik sistemnya. Sekarang, bagian yang sering salah arah. Banyak early worker terlalu fokus menghemat. Potong kopi, potong nongkrong, potong hiburan. Padahal, masalah sebenarnya bukan cuma di pengeluaran. Masalah besarnya adalah earning power. Kalau income lo stagnan 3 tahun, sekeras apapun lo hemat, hidup tetap berat. Jadi, selain bikin sistem uang, lo wajib bikin sistem peningkatan nilai diri. Skill apa yang bisa naikin value lo? Apa yang bisa bikin lo layak digaji lebih tinggi dalam 12 bulan ke depan? Karena di dunia sekarang, yang menang bukan yang paling hemat, tapi yang paling berkembang. Sisakan untuk masa depan dulu. Baru pakai sisanya. Itu sederhana, tapi dampaknya besar. Tujuan punya uang bukan buat flexing, bukan buat pamer, tapi buat punya likuiditas. Likuiditas itu rasa tenang. Lo nggak panik kalau ada kebutuhan mendadak. Lo nggak stres kalau ada peluang muncul. Lo nggak takut kalau ada krisis. Orang yang punya buffer cash, cara berpikirnya beda. Dan itu dibangun dari sistem, bukan dari gaji besar semata. Kalau hari ini lo merasa, gaji gue selalu habis padahal gue nggak boros, jangan langsung menyalahkan nominalnya. Tanya dulu, apakah gue punya sistem? Atau gue cuma hidup dari tanggal ke tanggal? Mulai bulan depan,
Coba satu hal sederhana. Pisahkan uang lo sebelum lo pakai. Bikin struktur. Sisakan masa depan di awal, bukan di akhir. Dan yang lebih penting, bangun earning power lo. Karena tujuan kita bukan cuma bertahan, tapi naik kelas. Kalau lo siap bikin sistem, tulis di komentar. Gue mulai bulan ini. Bang Kribo mau lihat siapa yang benar-benar serius. Dan kalau lo mau naik level pelan-pelan bareng, ikut terus perjalanan ini. Karena kita bukan cuma cari cukup, kita bangun fondasi. Sampai ketemu di video berikutnya.